Untuk mengetahui situasi terkini aksi massa di kawasan Gedung DPR Senayan, Jakarta, ada rekan Faisal Rinaldi di sana. Faisal, aliansi massa mana saja yang rencananya akan menggelar aksi pada hari ini? Silakan laporannya, Faisal. Ya baik, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini masa aksi masih atau sudah mulai berdatangan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan memang Yudi dan juga pemirsa, memang sejumlah elemen masyarakat pada hari ini akan menyampaikan orasinya atau tuntutannya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan memang Yudi dan juga pemirsa, saat ini juga tengah berlangsung orasi atau penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan memang diprediksi pada nanti siang atau seusai ibadah sholat Jumat atau sekitar pukul 1 siang nanti, masa juga sudah akan berdatangan atau masa yang akan berdatangan ke tempat kami melaporkan saat ini atau di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta akan mencapai ribuan masa yang memang datang ke tempat ini. Dan Yudi dan juga pemirsa, tadi kami sempat menyebutkan ada beberapa kelompok atau elemen masyarakat yang akan menyampaikan orasi atau tuntutannya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Nah, salah satunya ada gerakan masyarakat 1 Maret atau yang disebut Gema 0103. Dan Gema 0103 ini merupakan kelompok masyarakat yang memang menginginkan Indonesia lebih baik lagi dengan menolak dugaan kecurangan Pilpres 2024. Gema 0103 ini memang memiliki beberapa tuntutan, Yudi, yang nantinya akan disampaikan dalam aksi pada siang nanti. Ada 4 tuntutan utama yang memang disampaikan dalam aksi pada siang nanti, di mana tuntutan yang pertama adalah memakzulkan Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua ada mengganti komisioner KPU. Kemudian juga menuntut untuk dilakukannya pemilihan presiden dan juga menolak hasil Pilpres 2024 yang memang diduga ada kecurangan di dalamnya begitu. Nah, selain Gema 0103 juga ada sejumlah elemen masyarakat lainnya, Yudi, yang memang menyampaikan atau akan berorasi atau melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Di antaranya adalah ada kelompok masyarakat FRS atau Front Rakyat Semesta. Kemudian ada Koalisi Penyelamat Demokrasi dan juga masih banyak kelompok atau elemen masyarakat yang lainnya yang akan menyampaikan tuntutannya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan terkait tuntutannya juga masih sama, Mas. Seluruh elemen masyarakat ini tuntutannya kurang lebih masih sama, masih seputar menolak dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kemudian juga tuntutan lainnya juga yang memang masih sama adalah memakzulkan Presiden Joko Widodo dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 yang memang diduga melakukan kecurangan di dalam Pilpres 2024 ini, Yudi. Nah, selain itu juga terkait pengamanan sendiri, memang dari pihak kepolisian tadi juga sudah mengatakan ada sebanyak 2.500, sekitar 2.500 petugas dari aparat yang memang bersiaga di sejumlah titik-titik, di mana diantaranya ada di sekitaran gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kemudian juga ada yang bersiaga di depan gedung KPU RI maksud kami, dan sejumlah titik-titik lainnya memang disiagakan petugas kepolisian untuk mengamankan dan juga menjaga agar situasi penyampaian pendapat ini bisa tetap kondusif begitu. Sementara itu juga untuk situasi arus lalu lintas yang khususnya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta atau tepatnya di seputaran Jalan Gatot Subroto begitu, nantinya jika memang ada kepadatan atau masa aksinya ini cukup banyak, nantinya akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas atau pihak kepolisian juga mengatakan nantinya akan bersifat situasional begitu, Yudi. Demikian, Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal atas laporannya. Kami tunggu perkembangannya. Selamat bertugas kembali, Faisal. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu terus bergulir, bahkan usai KPU sendiri mengelola aplikasi Sirekap, Kusut, dan Semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak adanya pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap, Kusut, Semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15
Februari sampai dengan hari ini jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem terkait ambang batas parlemen 4%. MK meminta segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem menyatakan ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan terbuangnya suara rakyat atau tidaknya suara pemilih yang dapat menjadi kursi di DPR RI. MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah aliansi massa kembali menggelar unjuk rasa di kawasan gedung DPR pada Jumat siang ini, pemirsa. Sejumlah elemen masyarakat yang salah satunya tergabung dalam Gerakan Rakyat 1 Maret atau GEMA 0103 akan berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan. Dalam pamflet yang beredar, massa menggaungkan sejumlah tuntutan terkait pemilu 2024, yakni tolak hasil Pilpres 2024, Pilpres ulang, ganti komisioner KPU, pemakzulan Jokowi. Polisi sendiri telah menyiapkan pengamanan untuk mengawal aksi massa.